Pernahkah kalian merasa baru saja merayakan kembang api tahun baru semalam? Namun tiba-tiba hari ini kalian menyadari bahwa kalender sudah menunjukkan bulan terakhir di penghujung tahun. Rasanya baru kemarin kita menyusun resolusi yang ambisius, tapi entah bagaimana, waktu seolah-olah ditarik paksa dan kita terjebak dalam lubang hitam yang membuat hari-hari berlalu sekejap mata. Apakah jam di dinding memang bergerak lebih cepat atau ada sesuatu yang rusak di dalam persepsi otak kita? Banyak orang merasa tahun ini berlalu seperti embusan angin, meninggalkan kita dalam kebingungan dan sedikit rasa cemas karena merasa belum melakukan banyak hal. Fenomena waktu yang lari ini bukan hanya perasaan kalian saja, melainkan sebuah misteri psikologis yang dialami oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dalam video ini, kita akan membongkar alasan ilmiah dan filosofis di balik hilangnya waktu kita. Jika kalian merasa hidup sedang berada di mode fast forward, kalian wajib menyimak penjelasan ini sampai detik terakhir agar tidak lagi merasa tertinggal oleh zaman yang kian memburu. Masalah waktu yang terasa cepat ini bukan sekadar obrolan ringan di meja kopi, melainkan isu serius yang memengaruhi kesehatan mental dan kepuasan hidup kita sebagai manusia modern. Mengapa saat kita kecil, waktu musim panas terasa abadi, namun saat kita dewasa, 1 tahun terasa seperti 1 bulan? Memahami alasan di balik persepsi waktu ini sangat penting karena berkaitan dengan cara kita menghargai setiap momen dan bagaimana kita mengelola stres akibat kejaran tenggat waktu yang tak kunjung usai. Kita akan menjawab pertanyaan besar, apakah ini karena rutinitas yang membosankan atau justru karena dunia yang terlalu berisik dengan distraksi digital? Dengan menonton video ini sampai habis, kalian tidak hanya akan mendapatkan jawaban ilmiah, tetapi juga trik untuk memperlambat waktu agar hidup terasa lebih bermakna dan tidak berlalu sia-sia. Kita akan membedah teori dari para ahli saraf hingga fenomena budaya yang membuat tahun ini terasa lebih singkat dari tahun-tahun sebelumnya dalam sejarah hidup kita yang pernah ada. Alasan pertama berkaitan erat dengan cara otak kita menyimpan memori, yang sering disebut sebagai hipotesis kebaruan. Saat kita masih anak-anak, hampir setiap hari kita menemukan hal baru. Belajar naik sepeda, melihat hujan untuk pertama kali, atau bertemu teman baru. Karena banyak hal baru, otak merekam memori dengan sangat detail dan padat, yang membuat waktu terasa sangat panjang saat diingat kembali. Sebaliknya, saat kita dewasa, hidup seringkali terjebak dalam rutinitas yang monoton. Bangun, bekerja, makan, tidur, dan mengulanginya lagi. Otak kita adalah organ yang sangat efisien. Ia tidak akan membuang energi untuk merekam rutinitas yang sama berulang kali. Akibatnya, saat kita menoleh ke belakang, otak tidak menemukan tanda memori yang menonjol, sehingga persepsi kita menyimpulkan bahwa waktu berlalu begitu saja tanpa ada kejadian berarti. Tanpa adanya pengalaman baru yang mengejutkan atau menantang, setahun bisa terasa seperti satu garis lurus yang pendek dan membosankan, membuat kita bertanya-tanya, kemana perginya 365 hari yang lalu? Matematika. Terhadap usia secara matematis, ada teori menarik yang menjelaskan mengapa waktu terasa semakin cepat seiring bertambahnya usia kita. Bagi seorang anak berusia 5 tahun, 1 tahun adalah 20% dari seluruh masa hidupnya, sehingga durasi tersebut terasa sangat signifikan dan sangat lama. Namun, bagi seseorang yang sudah menginjak usia 50 tahun, 1 tahun hanyalah 2% dari total pengalaman hidupnya. Secara proporsional, setiap unit waktu yang baru terasa lebih kecil dibandingkan dengan total akumulasi waktu yang sudah kita lalui sebelumnya. Fenomena ini menciptakan ilusi optik dalam pikiran kita, seperti melihat tiang listrik dari kereta api yang bergerak cepat. Tiang-tiang di masa depan tampak jauh, namun saat dilewati, mereka menghilang dalam sekejap karena sudah menjadi bagian dari kumpulan memori yang sangat besar. Hal inilah yang menyebabkan orang tua seringkali merasa bahwa dekade berlalu lebih cepat daripada tahun-tahun awal sekolah mereka. Sebuah perbandingan matematis alami yang sayangnya tidak bisa kita hindari secara biologis seiring bertambahnya angka usia kita. Faktor ketiga yang sangat relevan dengan zaman sekarang adalah pengaruh teknologi dan distraksi digital yang menyebabkan time compression atau pemampatan waktu. Bayangkan berapa jam yang kalian habiskan setiap hari hanya untuk melakukan scrolling di media sosial tanpa tujuan yang jelas.
Saat kita terpaku pada layar, otak kita masuk ke dalam kondisi flow yang pasif, di mana stimulus visual yang cepat dan berubah-ubah membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu nyata di sekitar kita. Konten video pendek yang berpindah dalam hitungan detik memaksa otak memproses informasi secara dangkal, sehingga tidak ada memori jangka panjang yang terbentuk secara kokoh. Selain itu, tuntutan untuk selalu produktif dan terhubung secara digital membuat kita selalu memikirkan hal berikutnya, bukan momen saat ini. Kita hidup di masa depan atau menyesali masa lalu di internet, sehingga saat ini terlewati tanpa perhatian penuh. Inilah yang membuat perasaan bahwa setahun terakhir hanya berisi tumpukan konten digital yang tidak berbekas, namun menghabiskan ribuan jam berharga. Kelelahan kognitif akibat beban kerja dan stres kronis juga berperan besar dalam mempercepat persepsi waktu kita secara negatif. Ketika kita stres, otak fokus pada penyelesaian masalah atau bertahan hidup, yang seringkali membuat kita tidak sempat memproses detail-detail indah di sekitar kita. Saat kita terus-menerus merasa dikejar deadline, otak kita berada dalam mode darurat yang mempersempit fokus kognitif kita. Akibatnya, hari-hari terasa seperti gumpalan kecemasan yang menyatu tanpa pembeda yang jelas antara Senin hingga Minggu. Kelelahan ini juga membuat kita jarang melakukan hobi atau aktivitas kreatif yang biasanya memberikan warna pada ingatan kita. Tanpa warna tersebut, kalender tampak seperti deretan angka yang dingin dan cepat berganti. Kita merasa tahun ini cepat berlalu karena kita terlalu sibuk bertahan hidup daripada benar-benar hidup. Kecepatan waktu di sini adalah sinyal bahwa jiwa dan raga kita mungkin butuh jeda untuk sekadar bernapas dan menyadari bahwa setiap detik sebenarnya memiliki nilai yang mandiri dan sangat berharga. Hilangnya waktu seringkali disebabkan oleh kurangnya kesadaran penuh atau mindfulness dalam aktivitas sehari-hari yang kita lakukan secara otomatis. Kita sering melakukan perjalanan ke kantor tanpa sadar bagaimana jalan yang kita lalui, atau makan siang sambil membalas pesan kerja tanpa merasakan tekstur makanan tersebut. Tindakan yang dilakukan secara otomatis ini membuat otak tertidur dan tidak memberikan penanda waktu yang jelas pada memori kita. Ketika kita tidak hadir secara utuh dalam setiap momen, waktu akan mengalir melalui jemari kita, seperti air yang tidak bisa digenggam. Tanpa kesadaran, hidup hanyalah serangkaian peristiwa mekanis yang tidak meninggalkan jejak emosional yang kuat. Oleh karena itu, perasaan bahwa tahun ini berlalu sekejap mata sebenarnya adalah alarm bagi kita untuk mulai hadir kembali di sini dan sekarang. Waktu tidak benar-benar bergerak lebih cepat. Kitalah yang terlalu sering absen dari kehadiran hidup kita sendiri, membiarkan hari-hari lewat begitu saja tanpa sempat kita nikmati atau kita maknai dengan kehadiran hati yang utuh. Untuk menyegarkan kembali ingatan kalian, mari kita tinjau kembali alasan mengapa waktu terasa seolah berlari meninggalkan kita begitu saja. Pertama, karena kurangnya pengalaman baru yang membuat otak berhenti merekam memori secara detail. Kedua, secara matematis, usia kita membuat setahun terasa lebih kecil dibandingkan akumulasi hidup kita. Ketiga, distraksi digital yang memampatkan waktu melalui scrolling tanpa henti. Keempat, faktor stres dan kelelahan yang menyatukan hari-hari dalam kecemasan yang monoton. Dan terakhir, kurangnya kesadaran penuh atau mindfulness yang membuat kita hidup secara otomatis tanpa benar-benar merasakan kehadiran setiap detiknya. Kelima poin ini saling berkaitan membentuk ilusi bahwa tahun ini jauh lebih pendek daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan menyadari faktor-faktor ini, kita sekarang memiliki kesempatan untuk mendiagnosis apa yang salah dengan persepsi kita dan mulai mencari cara untuk mengambil kembali kendali atas waktu yang kita miliki sebelum tahun berganti kembali ke angka yang baru lagi nanti. Nah, setelah mengetahui rahasia di balik persepsi waktu ini, apa rencana kalian untuk membuat sisa tahun ini terasa lebih lambat dan bermakna bagi hidup kalian? Apakah kalian akan mencoba hobi baru atau mungkin mulai membatasi waktu layar ponsel kalian mulai hari ini juga? Tuliskan rencana kalian di kolom komentar agar kita bisa saling menginspirasi untuk hidup lebih sadar.
Jangan lupa untuk menekan tombol like jika video ini berhasil menjawab kebingungan kalian, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang juga sering mengeluh bahwa waktu terasa sangat cepat berlalu. Pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten edukatif lainnya.